229 jaga jarak 9. Ni Zining tidak mengerti. Su Zijin juga tidak mengerti. Tidak usah membicarakan tentang SMA. Di pesta ulang tahun Su Zijin, Leng Xicheng dan Gu Qingqing yang berciuman menjadi topik yang paling panas dan populer. Jika bukan karena foto Mo Dongyang dan model muda itu yang kemudian terungkap, mungkin Leng Xicheng dan Gu Qingqing akan terus salah paham terhadap satu sama lain. Setelah itu, Gu Qingqing dan Ni Zining lulus. Mereka berdua diterima di Universitas N dan melanjutkan studi di sana. Su Zijin juga masuk ke Universitas N, tetapi melalui pintu belakang. Su Zijin sama-sama memilih jurusan periklanan dan bahkan menjadi teman sekamar Gu Qingqing. Leng Xicheng bergabung di himpunan mahasiswa. Gu Qingqing dan Su Zijin juga bergabung di sana. Saat itu Leng Xicheng menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa dan Su Zipei adalah wakil ketuanya. Su Zijin sudah menjadi wakil kepala departemen propaganda. Sedangkan, Gu Qingqing hanya seorang pengurus kecil yang menjalankan dan membereskan tugas. Ia tidak berhubungan dengan Leng Xicheng sama sekali dan bahkan lebih sering bertemu dengan Ni Zining yang mengambil program gelar ganda jurusan periklanan. Bagaimana bisa Gu Qingqing dan Leng Xicheng mengenal satu sama lain? Sejak SMP, Leng Xicheng tidak menyukai gadis manapun. Satu-satunya gadis yang digosipkan sebagai pasangannya adalah Su Zipei. Keduanya berusia sebaya, sekelas, memiliki status keluarga yang sama, dan sama-sama menjabat di himpunan mahasiswa universitas. Leng Xicheng adalah siswa paling populer sekolah dan Su Zipei adalah gadis paling populer. Selama kedua orang ini berdiri bersama, mereka akan memberikan kesan bahwa mereka adalah pasangan tanpa bisa dijelaskan. Su Zipei juga adalah satu-satunya gadis yang pernah dekat bersama Leng Xicheng semasa sekolah, bahkan kemudian keduanya membicarakan tentang pernikahan. Ketika keluarga Leng terpuruk karena jatuhnya pasar saham mereka 3 tahun lalu, keluarga Su segera pergi untuk menghindari keterlibatan dengan mereka. Namun, Su Zipei tetap tidak ingin pergi. Ia sampai bertengkar dan hampir mengabaikan keluarganya karena hal ini. Kemudian, Su Zipei menjelaskan bahwa alasan kepergiannya adalah karena ia ingin belajar di luar negeri dan mengejar mimpinya. Tetapi, Su Zijin malah merasa bahwa ini bukan alasan mengapa Su Zipei meninggalkan Leng Xicheng. Tetapi, Su Zipei menolak untuk mengatakan alasannya yang sesungguhnya. Su Zijin juga tidak tahu. Satu-satunya yang Su Zijin tahu adalah di hari berikutnya setelah Su Zipei pergi, terjadi insiden itu. Kemudian, Leng Xicheng tiba-tiba menikah dengan Gu Qingqing. Sejak itu, dimulailah sejarah skandal Leng Xicheng yang tidak pernah putus selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, banyak orang yang mengejar Su Zipei selama ia tinggal di Amerika Serikat. Su Zipei cantik dan berstatus sebagai putri tertua di perusahaan Su. Belum lagi, ia berperan dalam film arahan sutradara Hollywood dan langsung menjadi terkenal. Dari setiap negara, setiap warna kulit, dan setiap kebangsaan di seluruh dunia, entah berapa banyak orang yang terpesona oleh Su Zipei. Meskipun begitu, ia tetap memilih untuk sendiri. Jika bukan untuk menunggu Leng Xicheng, untuk siapa? Dua orang yang begitu cocok tidak bisa bersama. Hal ini malah menjadi kesempatan yang diraih oleh putri pembantu itu. Bagaimana bisa Su Zijin merasa senang hati melihatnya? Mengapa menikah? Leng Xicheng menatap Su Zijin dengan ekspresi dingin. Matanya tidak menunjukkan pergerakan sama sekali dan kata-katanya juga terdengar sangat tenang. Bukankah menikah itu karena cinta? Bohong, aku tidak percaya, kata Su Zijin yang sungguh tidak percaya. Untuk apa Leng Xicheng mengatakan bahwa ia menikah karena mencintai Gu Qingqing? Lebih baik Leng Xicheng mengatakan bahwa ia melakukan itu untuk membalas dendam kepada Su Zipei yang telah meninggalkannya ketika keluarga Leng sedang dalam kondisi sangat kritis. Atau, Gu Qingqing mengancam Leng Xicheng karena insiden itu sehingga ia harus menikahinya. Aku tidak peduli kamu percaya atau tidak, kata Leng Xicheng sambil menarik kembali tatapannya dan terus berlari dengan kecepatan yang sama. Su Zijin tercengang sejenak, kemudian segera mengejarnya dan terus bertanya, apakah kakak Xicheng melakukan itu untuk membalas dendam kepada kakak Zipei? Kakak menyalahkannya karena dia meninggalkan kakak. Saat mereka sedang berbicara, mereka melewati tikungan hingga kebetulan bertemu dengan Gu Qingqing dan Ni Zining. 230 jaga jarak 10. Su Zijin mengatakan kalimat terakhirnya dengan nada yang tinggi. Bahkan, jika masih ada sekian jarak dari Gu Qingqing dan Ni Zining setelah mereka melewati tikungan, kedua orang itu pasti tetap dapat mendengarnya dengan jelas. Langkah Gu Qingqing terhenti.
Pertanyaan yang tadi Nizining ajukan padanya tidak membuatnya tidak nyaman sama sekali. Tetapi suasana hati Gu Qingqing merasa tidak nyaman saat barusan ia mendengar pertanyaan Su Zijin pada Leng Xicheng. Seolah ada tangan kecil yang tidak sengaja memegang lukanya dan menariknya dengan keras. Sebenarnya, Leng Xicheng tadi juga telah mengetahui bahwa Gu Qingqing menghilang. Wells kecil memiliki kepribadian yang bersemangat dan sangat suka memasuki jalan-jalan kecil. Tetapi, ketika sudah lelah, anjing kecil itu akan kembali ke jalan utama dengan patuh. Leng Xicheng baru saja berencana mengurangi kecepatan dan berlari dengan pelan. Ia hendak menunggu sampai Gu Qingqing dan Wells kecil menyusulnya. Namun, ia masih belum berlari 2 langkah dan Su Zijin sudah keburu muncul. Su Zijin juga datang untuk berlari pagi dan berniat ingin menghentikan Nizining. Leng Xicheng tidak tertarik dengan kemunculan Su Zijin. Ia terus berlari maju dengan kecepatan yang sama, lalu Su Zijin juga mengikutinya dan mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Leng Xicheng terlalu malas untuk menanggapi Su Zijin, kecuali pertanyaan tentang pernikahan. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan Gu Qingqing dan Nizining seperti ini. Guk, gonggong Wells kecil saat melihat pemiliknya. Ia segera mengayunkan ekornya dan berlari dengan semangat. Gu Qingqing yang memegang talinya jadi ikut terseret. Samoyed tidak ada batasnya saat sedang terburu-buru. Gu Qingqing diseret oleh Wells kecil dan ikut berlari. Namun, kakinya tak sengaja menginjak sebuah batu hingga tubuhnya tidak stabil. Nizining yang berada di belakang Gu Qingqing juga melihat saat ia akan jatuh dan segera mengingatkannya dengan cemas, hati-hati. Sayangnya, Nizining berjarak terlalu jauh dari Gu Qingqing. Meskipun ia cemas dan bergegas, itu juga tidak berguna. Saat Gu Qingqing nyaris terjatuh, sebuah lengan meraih pinggangnya dan menariknya dengan kuat. Tenaga ini menarik Gu Qingqing kembali hingga ia menabrak dada Leng Xicheng dan masuk ke dalam pelukan pria itu. Mungkin karena Leng Xicheng mengenakan pakaian olahraga hari dan juga telah berolahraga, berbeda dengan kain kaku dan aroma dingin dari pakaian setelan sehari-harinya. Kain pakaiannya lembut dan setiap Gu Qingqing menarik napas, semuanya penuh dengan aroma maskulin pria. Hanya saja, ketika Gu Qingqing telah berdiri sendiri dengan stabil, Leng Xicheng segera melepaskan tangannya dan melangkah mundur. Leng Xicheng berdiri di samping, seolah-olah tidak ingin menyentuhnya. Kemudian, ia menundukkan kepala dan menyentuh kepala Wells kecil. Nada suaranya lembut saat ia berbicara dengan anjing kecil itu, "Kemana kamu pergi? Aku sudah tidak melihatmu ketika aku menoleh ke belakang." Guk, guk, Wells kecil menggonggong dan mengayunkan ekornya dengan cepat. Meskipun pertanyaan Leng Xicheng baru saja ditujukan kepada Wells kecil, Gu Qingqing juga segera menjelaskan, "Tadi Wells melarikan diri. Aku mengejarnya dan kebetulan bertemu dengan Nizining." Leng Xicheng tidak menanggapi dan bahkan juga tidak marah. Ia hanya berdiri dan menatap Nizining yang berdiri di seberangnya dengan tenang. Begitu Su Zijin melihat kedua orang itu muncul bersama, ia langsung berlari ke samping Nizining dan bertanya dengan ekspresi khawatir, "Zining, bukankah semalam kamu sudah berjanji untuk berolahraga bersama? Mengapa kamu pergi duluan?" Nizining menggelengkan kepala dan menjawab, "Kamu dulu juga bilang ingin berolahraga pagi. Tapi, kamu tidak pernah sekalipun bangun. Dulu di Amerika Serikat, sekarang di Tiongkok. Apalagi masih ada Gu Qingqing. Jika aku tidak berhati-hati, tidakkah Nizining akan tergoda oleh wanita ini?" pikir Su Zijin. Kemudian, ia menoleh dan tersenyum dengan manis sambil berkata, "Kakak Xicheng, bagaimana jika kita lari bersama?" Leng Xicheng menjawab dengan dingin, "Aku harus pulang jam 8. Ketika Wells mendengar kata pulang, ia segera bangkit dan menarik Gu Qingqing pergi. Setelah Leng Xicheng melihat Gu Qingqing diseret pergi oleh anjing itu, barulah ia melangkah maju. Ia berjalan ke depan Su Zijin dan Nizining dengan tatapan mata yang tajam. Selanjutnya bab 231 aturan yang harus dipatuhi wanita 1.